Kalau saya alhamdulillah sudah berhasil ya. Ibu saya sempat masuk Islam 2 bulan menjelang meninggal dunia. Kalau ayah saya tidak sempat karena beliau lebih dulu meninggal sebelum saya masuk Islam. Alhamdulillah juga saudara-saudara saya, dari 7 orang bersaudara kami, 3 sudah masuk Islam, 4 orang lagi masih istiqomah di Kristen. Istiqomah di Kristen ya. Kadang-kadang tantangan kita Pak, kalau sama keluarga itu memang lebih sulit. Tapi ketika saya dakwah ke pedalaman-pedalaman di NTT sana, wah, ratusan orang-orang sana berebut, orang-orang sana menyetor anaknya ke saya untuk diislamkan. Karena cara dakwah saya bagus. Saya kalau ke NTT itu saya tidak pidato begini Pak. Karena saya pernah punya pengalaman ceramah di Kupang, kota Kupang, ibu kota NTT, di komplek BTN saya ceramah. Jamaahnya cuma 200 orang, polisinya 400 orang. Banyakkan polisi dari jamaah. Kebetulan Kapolresnya orang kampung saya. Si Nababan ngapain lagi kemarin? Pasti mau ngajak orang masuk Islam nih katanya. Tahu aja dia misi saya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innad dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan tokoh kita Bapak Haji Samsuar, mantan Gubernur Riau, para tokoh-tokoh adat yang saya muliakan, pengurus Masjid Nurul Iman, Imam Rawatib Masjid Nurul Iman, Ketua Pembina Mu'allaf Provinsi Riau Ustadz Muhammad Guhan Matondang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pagi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala saya dapat hadir dan bersilaturahmi di Masjid Nurul Iman yang sejuk ini dalam rangka safari dakwah saya selama 1 pekan di Provinsi Riau yang dimulai sejak hari Sabtu yang lalu. Jadi saya sudah seminggu di Riau ini dengan perjalanan dakwah yang begitu zigzag. Pertama saya pergi ke Kecamatan Kepenuhan di Desa Muara Jaya SP3 daerah transmigrasi. Kemudian di Kota Lama, di Ujung Batu, di Kabun, kemudian ke Duri. Lalu kemarin saya pergi ke Ombak Bono di Kecamatan Meranti. Tadi malam saya di Kandis, malam ini balik ke Duri lagi. Nah, besoklah terakhir di samping rumahnya Ustadz Fikri Naki. Ustadz ya, tokoh muda kita Fikri Naki. Kemarin umroh bersama saya dia sekeluarga, alhamdulillah. Jadi hari ini saya diminta Ustadz Gohan lewat tokoh kita Bapak Haji Samsuar untuk mengisi
kuliah subuh di masjid ini. Walaupun saya sudah lelah tadi malam sampai jam 1, letih sebetulnya, tapi karena melihat Bapak Ibu antusias, apalagi banyak kamera, hilang ngantuk saya, ya, rasa letihnya hilang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita pagi ini semakin menambah kuatnya ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah berjasa dalam kehidupan kita, karena beliau telah selamatkan kita dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan Islam ini. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kaifa asbahtum jami'an? Apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya teringat kalau Nabi di pagi hari begini berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, beliau tanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Sahabat jawabannya indah. Mereka bilang, asbahna mu'minina haqqan ya Rasulullah. Kabar kami di pagi hari ini, kami benar-benar dalam keadaan yang beriman kepada Allah. Jadi luar biasa jawaban sahabat. Kalau ditanya apa kabar kalian, jawabnya bukan sehat, tapi kami berada dalam keimanan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tadi Ustadz Gohan sekilas memperkenalkan saya, karena kata orang tak kenal maka tak ta'aruf, ya, tak kenal maka ta'aruf. Jadi tadi sudah dikenalkan, memang beliau ini di waktu masuk Islam tahun 2005, dia datang ke Jakarta. Beliau ini menjadi santri pertama saya di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, yang kebetulan saya mendirikan ada 6 pesantren Mu'allaf di Indonesia. Nah, beliau ini adalah santri pertama saya. Saya tahu betul beliau ini Pak cerdas orangnya. Tidak sampai 1 bulan sudah lancar baca Quran. Kemudian belajar bahasa Arab, Masya Allah Pak, bahasa Arab dia ini lebih bagus daripada bahasa Bataknya. Ada saya tidak ngomong sembarangan, nanti dites saja. Lebih bagus bahasa Bataknya, Arabnya dari bahasa Bataknya. Akhirnya dia sampai diundang haji oleh kerajaan Saudi Arabia. Jadi dia haji itu nggak bayar, bukan ngantri, bukan WNH plus, di atasnya lagi. Dia pergi haji itu undangan kerajaan Saudi Arabia. Alhamdulillah. Nah, begitu dia selesai di pesantren, saya bilang sama dia, antum jangan numpuk di Jakarta ini. Udah mubazir Ustaz di Jakarta, saya bilang. Antum harus dakwah ke daerah. Alhamdulillah dia ke Riau berbekal bahasa Arabnya, dia lulus PNS tanpa ada kesulitan. Lebih kurang 10 tahun jadi PNS, sempat diangkat jadi pejabat di dinas sosial, karena salah satu travel sadar dari Medan minta dia untuk sering membawa umroh jamaahnya, sehingga setiap bulan dia umroh. Lalu dia tanya saya, Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya terima gaji tiap bulan karena saya PNS, tapi saya tidak kerja. Saya bilang, ente zolim. Jadi gimana Ustadz bagusnya? Pilihannya, pilih salah satu dari 2. Ente lanjut tour leader menjadi mutawif, berhenti PNS, atau lanjut PNS berhenti mutawif. Pilih salah satu saja. Dia bilang, kalau gitu saya pilih mutawif aja, pilih jadi PNS. Datanglah dia ke Bupati Pelelawan, mengajukan mundur diri jadi PNS. Pak Bupati tidak setuju. Tenaga antum masih diperlukan. Anda mu'allaf, bahasa Arabnya bagus, ceramahnya bagus, masih diperlukan ini. Dia bilang, saya ingin fokus saja jadi mutawif. Nah, dia berhenti dari PNS,
Sekarang juga masih PNS sih, tapi pegawai gini-gini sedap. Begitu dia berhenti jadi PNS, dia mendirikan travel Jabal Tour Internasional. Saya diminta jadi kulinya. Dunia ini terbalik, Pak. Dulu santri saya dia, sekarang saya jadi kuli dia. Saya bos saya dia sekarang ini. Disuruhnya saya dorong-dorong tas jamaahnya. Gak apa-apa lah. Kemarin aku saya ceramah di Rohul. Dia bikin program nanti Ustadz Nababan akan berangkat umroh di tanggal 7 Syawal. Langsung daftar 17 orang karena saya pembimbingnya di Kecamatan Kepenuhan. Alhamdulillah. Allah katakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami putar keadaan manusia itu, kata Allah. Hidup ini berputar. Dulu santri saya dia, sekarang jadi bos saya. Ya begitulah hidup. Kan guru yang berhasil itu apabila membuat muridnya lebih hebat dari gurunya. Betul tidak? Inilah contohnya Ustadz Gohan Matondang ini. Alhamdulillah sampai hari ini dia belum berhasil mengajak ibunya masuk Islam. Kalau saya alhamdulillah sudah berhasil ya. Ibu saya sempat masuk Islam 2 bulan menjelang meninggal dunia. Kalau ayah saya tidak sempat karena beliau lebih dulu meninggal sebelum saya masuk Islam. Alhamdulillah juga saudara-saudara saya, dari 7 orang bersaudara kami, 3 sudah masuk Islam, 4 orang lagi masih istiqomah di Kristen. Istiqomah di Kristen. Ya. Kadang-kadang tantangan kita, Pak, kalau sama keluarga itu memang lebih sulit. Tapi ketika saya dakwah ke pedalaman-pedalaman di NTT sana, wah, ratusan orang-orang sana berebut, orang-orang sana menyetor anaknya ke saya untuk diislamkan. Karena cara dakwah saya bagus. Saya kalau ke NTT itu saya tidak pidato begini, Pak. Karena saya pernah punya pengalaman ceramah di Kupang, kota Kupang, ibu kota NTT, di komplek BTN saya ceramah. Jamaahnya cuma 200 orang, polisinya 400 orang. Banyakkan polisi dari jamaah. Kebetulan Kapolresnya orang kampung saya. Si Nababan ngapain lagi kemarin? Pasti mau ngajak orang masuk Islam nih, katanya. Tahu aja dia misi saya. Karena dulu saya sebelum masuk Islam juga pernah ikut dalam pergerakan misi Zending. Karena di dunia ini Bapak Ibu cuma 2 agama misi. Agama Kristen dan agama Islam. Apa itu agama misi? Misi itu artinya suatu agama yang ingin memasukkan orang lain ke dalam agamanya. Cuma 2 agama di dunia ini. Yang pertama agama Kristen, yang kedua agama Islam. Ada ayatnya itu. Kalau agama Kristen di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Masih hafal saya, Pak. Masih ada sisanya ini. Namanya mantan kan ada bekasnya. Nah, Islam juga agama misi. Kita juga wajib mengislamkan orang. Dalilnya dalam surat Saba ayat 34. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Kan sama tadi. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan sama dengan ayat tadi, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini untuk seluruh umat manusia. Maka saya, Pak, begitu jadi ustadz, dulu pernah viral gara-gara debat-debat itu. Akhirnya saya diundang ceramah ke 4 benua. Saya tiap tahun ceramah ke Amerika, ceramah ke Australia, ceramah ke Eropa, kemana-mana saya ceramah. Karena kita juga harus menjalankan misi ini. Allah mengatakan,
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Jadi Bapak Ibu, dakwah ini sebenarnya pekerjaan yang paling bergengsi. Pekerjaan yang paling bergengsi. Wah, ini kerja yang paling bergengsi nih. Jarang orang tahu kalau dakwah itu pekerjaan yang paling mulia. Maka orang-orang Pakistan itu, Pak, yang imigran ke Amerika, kadang-kadang kalau saya jumpa saya tanya, "You imigran ke Amerika ini, kalau boleh tahu kerjamu apa?" Jawaban mereka indah. Dia bilang apa? "Saya hijrah dari negara saya Pakistan menuju Amerika ini, kerja utama saya itu adalah berdakwah." Kerja utamanya dakwah. Loh, bukannya Anda kerja di kantor? Iya, saya kerja di kantor itu sambilan saja untuk memenuhi nafkah keluarga saya. Namun kerja utama saya adalah dakwah. Wah, luar biasa, Pak. Saya belum pernah jumpa di Indonesia menjawab kata-kata begitu. Belum pernah. Ya. Tapi kalau orang di sana itu mindsetnya sudah terbentuk. Ya. Kerjamu apa? Kerja utama saya dakwah. Orang yang paham agama memang akan menjadikan dakwah ini menjadi pekerjaan yang paling mulia. Kenapa? Karena ini kerjanya para nabi. Bukan kerja manusia biasa ini. Karena dulu seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah bukan mau berdagang, bukan mau bisnis, bukan mau bercocok tanam. Mereka hadir ke muka bumi ini sebagai dutanya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berdakwah, mengajak orang supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu, surat Hud ayat 117, ada jaminan dari Allah kalau negara itu ingin tidak hancur. Pak, syarat kalau negara itu tidak ingin hancur, maka di negara itu harus diperbanyak juru-juru dakwah. Nanti perhatikan ayatnya. Surat apa tadi? Surat Hud ayat 117. Coba dibuka Qurannya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Indah itu. Saya ulangi, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan suatu negara dengan cara yang zalim apabila di negara itu banyak orang-orang muslih. Ayatnya muslih, bukan soleh. Tidak ada jaminan dari Allah negara tidak hancur kalau di negara banyak orang soleh. Tidak begitu ayatnya. Tapi yang banyak orang muslih. Pak, apa bedanya soleh dengan muslih? Kalau secara bahasa pengertian soleh dan muslih itu sama. Itu isim fa'il. Artinya orang yang melakukan kebaikan. Betul? Solihun itu bentuk jamak mudzakkar salim, sama dengan muslihun jamak mudzakkar salim, orang-orang yang baik. Soleh orang baik, muslih juga orang yang baik. Lalu apa bedanya soleh dengan muslih? Kenapa dalam ayat itu bukan soleh wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha solihun? Beda. Walau maknanya sama, tapi terapannya beda. Bedanya di mana? Kalau soleh artinya baik, dia hanya baik buat dirinya saja. Dia disiplin sholat berjamaah di masjid 5 waktu, ditambah lagi sholat sunnah, tahajud tidak pernah tinggal, witir tidak tinggal, duha tidak tinggal, puasa Senin Kamis jalan terus. Dia jujur, tidak pernah mengganggu orang,
pokoknya dia baik. Cuma orang ini tidak pernah peduli dengan orang lain. Dia hanya baik buat dirinya saja. Sedangkan muslih itu orang yang baik, tetapi dia selalu gelisah untuk memikirkan kebaikan orang lain. Mungkin solatnya hanya yang wajib-wajib saja. Dia tidak sempat baca Quran. Dia tidak sempat melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi setiap hari dia risau memikirkan kebaikan orang lain. Bagaimana tetangga saya supaya sholat? Bagaimana tetangga saya bisa saya bantu? Dia setiap hari risau memikirkan orang lain. Maka orang muslih yang semacam ini, Pak, satu orang muslih yang semacam ini lebih hebat daripada 1000 orang-orang yang soleh. Misalnya dia gubernur atau dia bupati, gak banyak waktu dia membaca Quran, tidak banyak waktu dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, yang wajib-wajib saja. Tapi dia sibuk menata membuat satu program, bagaimana membuat negara saya makmur, bagaimana rakyat saya sejahtera, bagaimana rakyat saya beriman. Dia sibuk memikirkan itu. Maka walaupun dia tidak baca Quran, walaupun dia tidak banyak melakukan ibadah yang sunnah, tapi pikirnya untuk membangun bangsa ini, pikirnya untuk membangun umat ini, itu lebih baik daripada 1000 orang-orang yang soleh. Makanya suatu hari Rasulullah itu, Pak, masuk ke Masjid Nabawi. Begitu dia masuk, Pak, dia menemui ada 2 komunitas di masjid. Di pojok-pojok sana ada beberapa orang sahabat yang sedang, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang berdoa. Nabi bilang apa? Hadza khair, ini baik. Lalu di pojok sana sahabat-sahabat berkumpul. Mereka tidak baca Quran, mereka tidak berzikir, mereka tidak berdoa, mereka hanya berkumpul untuk membahas dakwah. Maka kata Nabi, ini lebih baik daripada kelompok yang itu. Kenapa? Karena yang itu dia sibuk buat dirinya saja, yang sana sibuk memikirkan kemajuan dakwah ini. Maka di Quran itu, Pak, dijamin oleh Allah negara tidak akan hancur kalau di negara itu yang banyak muslim, orang-orang yang memikirkan umat ini. Betul? Kira-kira Bapak Ibu mau pilih mana? Mau jadi orang yang soleh atau muslim? Hah? Mau pilih mana, Pak? Soleh atau muslim? Nah, cuma 2 orang yang jawab. Pak, bapak-bapak pilih mana? Pengen jadi orang soleh atau muslim? Muslim. Serius? Jangan dua-duanya, karena artinya sama aja gitu. Salah satu aja pilih. Pilih jadi soleh atau muslim? Hah? Dua-duanya. Memangnya apa bedanya tadi? Soleh dengan muslim kan sama-sama baik. Cuma tadi kan ada bedanya. Kalau muslim itu dia baik buat dirinya dan baik buat orang lain, memikirkan orang lain. Ibu-ibu pengen soleha atau musliha? Bu, ibu pengen soleha atau musliha? Dua-duanya juga. Wah, serakah juga ibu ini. Bapak Ibu, kalau jadi orang soleh itu tidak ada risiko. Tapi kalau jadi muslim itu banyak risikonya. Saya tanya lagi, mau pilih soleh atau muslim? Ah, langsung berkurang jumlahnya kan? Kalau sudah dibilang ada risiko, langsung turun. Risikonya apa? Lihat, Rasulullah dulu, Pak, dari umur 0 sampai 40 tahun dia masih menjadi pribadi soleh. Betul tidak? Dia masih menjadi pribadi soleh. Waktu Nabi jadi pribadi soleh, belum diangkat jadi Rasul, ada musuhnya nggak di Mekah? Nggak ada. Ada nggak orang yang tidak suka dengan Nabi waktu itu? Keluarga maupun orang Arab, ada nggak? Nggak ada. Semua orang Arab suka karena dia baik, nggak mengganggu orang lain. Bahkan dia dikasih gelar Al-Amin oleh pamannya Abu Jahal, orang yang terpercaya. Sayang banget Abu Jahal sama dia.
ketika masih menjadi pribadi soleh. Semua orang suka. Tapi begitu berubah jadi pribadi muslim, umur 40 tahun ke sana, dapat wahyu dia Iqra, dilantik menjadi rasul yang kepadanya diwajibkan berdakwah. Turun ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah, bangunlah dari tidurmu. Berdakwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu, fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Kau pergi berdakwah, berpaling dari orang musyrik. Sejak turun ayat itu, Pak, Nabi mengajak orang-orang kafir Quraisy berkumpul di mana? Di depannya Bukit Sofa. Nabi ajak orang-orang Quraisy berkumpul di Bukit Sofa. Karena Nabi itu orang baik, semua orang suka. Begitu berkumpul orang Quraisy, paman-pamannya semua, Nabi naik ke Bukit Sofa itu berpidato dengan lantang, ayuhan nas, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai umat manusia, ucapkan kamulah kalimat la ilaha illallah, niscaya kamu beruntung. Wah, begitu Nabi pidato lantang, Pak, langsung marah-marah Abu Jahal bilang, Muhammad, dalam rangka itukah kau mengumpulkan kami? Celaka kau Muhammad. Yang tadinya dia senang, deman sama Nabi, ponakannya, begitu Nabi pidato tentang keimanan, orang-orang yang tidak mau beriman marah-marah kepada Nabi. Sudah berubah, tidak lagi pribadi soleh, tapi sudah menjadi rasul, menjadi pribadi yang muslim, yang kepadanya diwajibkan untuk merubah tatanan masyarakat, mengajak orang beriman kepada Allah. Maka seketika itu orang yang tertutup hatinya tidak suka kepada Nabi. Pak, mau pilih soleh atau muslim? Hah? Masih muslim? Atau jadi soleh aja? Jadi muslim itu banyak kali fitnahnya. Pengurus masjid nanti, wah jangan-jangan nanti ini dan itu. Waduh. Jadi pejabat, banyak kali fitnahnya, betul. Tapi pribadi yang muslim itu dia tetap tegar, karena memang begitu. Jadi muslim itu banyak rintangannya. Kalau nggak kuat dapat rintangan, jangan menjadi muslim, jadi soleh aja. Jangan jadi pejabat, jangan jadi pengurus masjid, jangan menjadi pendakwah. Jadi orang soleh aja, berzikir aja di masjid itu, duduk di situ, berzikir, baca Quran, silakan. Tapi masalahnya Allah tidak pernah menjamin negara itu akan aman kalau yang banyak orang soleh. Nah, yang banyak itu orang muslim. Terutama sekarang ini, Pak, negara kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, betul? Tidak baik-baik saja negara kita di mana-mana. Coba Jakarta sekarang sudah berubah jadi laut, Bekasi sekarang sudah jadi laut, Tangerang sekarang sudah jadi laut. Di mana-mana sekarang. Bapak Ibu, jangan kira sekarang negara kita sedang baik-baik saja, tidak. Bahkan dunia pun hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak mustahil dalam waktu dekat akan terjadi perang dunia ketiga. Betul? Suhu politik dunia hari ini sudah panas. Dan kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, Pak, beda dengan perang dunia kedua. Korbannya, Pak, nanti kalau terjadi perang dunia ketiga, yang tewas paling tidak separuh penduduk bumi ini tewas, karena akan terjadi perang nuklir. Betul? Jadi kita jangan santai-santai. Negara kita, dunia ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Karena selama ini kita mengabaikan ayat tadi, betul? Kita lebih sibuk untuk kepentingan pribadi, rendah kita kepedulian kita terhadap sosial ini. Bukankah dalam Islam, Pak, dalam Islam ini amalan-amalan sosial itu lebih hebat daripada amalan yang bersifat pribadi. Itu sebabnya, Pak, kalau sholat
Sholat sendiri itu pahalanya cuma 1, tapi kalau berjamaah 27. Padahal kalau kita pikir-pikir, sholat sendiri itu bisa lebih khusyuk daripada berjamaah, betul tidak? Kalau berjamaah kadang-kadang banyak anak-anak lari, banyak orang mengganggu. Kalau kita sendiri rumah kan khusyuk. Tapi kenapa pahalanya lebih kecil? Cuma 1 pahalanya daripada orang sholat berjamaah 27. Orang sholat berjamaah itu Bapak Ibu seperti orang beli barang yang borongan. Katakan kita beli timun 1 karung harganya 100.000. Dalam 1 karung itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bagus, bahkan ada yang busuk. Harganya 100.000 semua, betul? Yang besar 100.000, yang kecil 100.000, yang bagus 100.000, yang busuk juga 100.000. Borongan. Disamakan semua pahalanya. Yang alim 27, yang kurang paham 27 juga. Jadi jamaah itu kata Nabi, yadullahi fauqal jamaah. Tangan Allah itu di atas jamaah. Ya, alaikum bil jamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, karena serigala-serigala itu hanya akan menerkam kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Jadi hidup ini Pak, bersosial, berjamaah itu lebih hebat daripada sendiri. Maka soleh itu hanya buat dirinya, tapi kalau muslim itu berjamaah, betul? Maka ayat yang dibaca Ustaz Nasution tadi di juz pertama, di rakaat pertama, mengingatkan kita apa yang boleh baca tadi dalam surat Al-Munafiqun itu, laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku, tidak usah lama-lama, 1 jam saja engkau tunda kematianku, maka saya akan melakukan apa? Fa'asoddaqo, saya akan sedekahkan semua hartaku. Kata orang yang sudah mati menyesal dia. Cita-citanya sedekah. Bukan dia bilang, Pak usolli, saya akan sholat karena dulu saya belang-belang sholatnya. Tidak. Pak asumu, saya akan berpuasa, kemarin saya tidak sempurna puasanya. Atau Pak huju, saya akan berhaji. Tidak. Cita-cita orang yang menyesal Pak dalam kubur, kalau kau tunda kematianku ya Allah, 1 jam saja, dia tidak mau sholat, dia bukan pengen puasa, dia bukan pengen haji, tapi dia pengen menyedekahkan semua hartanya. Kenapa? Karena kalau sholat buat dirinya saja, puasa buat dirinya saja, berhaji buat dirinya saja, tapi kalau sedekah itu buat kemaslahatan umum. Betul?